Selamat pagi buat anak-anak ibu yang saat ini masih belajar di rumah, tetap semangat. Walaupun kita harus tetap belajar di rumah. Ya, kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA, yaitu dengan kompetensi dasarnya menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, kemarin kita sudah belajar cara menyesuaikan diri tumbuhan terhadap lingkungan. Saat ini kita akan belajar cara menyesuaikan diri atau cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Anak-anak ibu bisa buka buku dari subtema 2-nya ya. Nah, bagaimana cara hewan ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Sebelum kita masuk ke cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kita masuk dulu tentang ciri-ciri habitat hewan. Tahu itu apa habitat? Ya, habitat itu adalah tempat hidup hewan tersebut. Nah, yang pertama adalah bebek. Kita tahu bebek ini suka atau habitatnya itu kadang dia mau di kolam atau kadang dia mau di lumpur. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, yang pertama, bebek ini memiliki jari kakinya berselaput. Nah, bisa kita lihat pada gambar jari kaki bebek itu berselaput. Tujuannya yaitu untuk berenang dan juga untuk berjalan di lumpur. Yang kedua, memiliki paruhnya berbentuk pipi dan lebar. Ya, bisa kita lihat di gambar. Bentuk paruhnya pipi dan lebar. Tujuannya adalah untuk mencari makan di lumpur ya. Yang ketiga, memiliki pangkal paruh seperti sisik. Nah, di pangkal paruhnya itu ada dia seperti sisik. Tujuannya itu adalah untuk menyaring makanan dalam air dan di dalam lumpur. Selanjutnya, memiliki bulu yang tahan air. Tujuannya untuk menjaga kestabilan suhu tubuh bebek tersebut. Nah, yang kedua, kita masuk ke hewan cicak. Anak ibu pasti kenal kan yang namanya cicak? Ya, cicak itu suka hinggap di dinding atau merayap di dinding. Ya, kenapa ya cicak itu merayap di dinding kok dia nggak jatuh? Nah, ada ciri khusus yang dimiliki hewan ini. Nah, yang pertama, cicak ini memiliki bantalan perekat ya seperti lem di telapak kakinya. Ada bantalan perekat di telapak kakinya. Nah, itulah yang menyebabkan sehingga cicak ini tidak jatuh saat merayap di dinding. Yang kedua, cicak ini memiliki lidah yang panjang. Lidah yang panjang itu digunakan adalah untuk menangkap nyamuk. Nyamuk itu adalah sebagai pemangsanya. Yang ketiga, cicak ini memiliki kemampuan autotomi. Apa itu kemampuan autotomi? Yaitu kemampuan untuk memutuskan ekornya. Jadi cicak ini ya mungkin kita juga sering perhatikan saat kita coba untuk menangkap cicak, tiba-tiba ekornya putus. Nah, itu adalah cara cicak ini untuk menyelamatkan diri dari musuhnya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke hewan unta. Anak-anak ibu kenal unta kan? Ya, unta itu hidupnya di mana? Ya, unta itu hidupnya di padang gurun. Ya, tempat yang kering dan gersang. Bagaimana ciri-ciri yang dimiliki unta? Yang pertama, unta itu memiliki punuk. Nah, punuknya itu bisa kamu lihat di punggungnya itu. Ya, yang menonjol. Punuk itu fungsinya adalah untuk menyimpan lemak. Ya, lemak itu adalah sebagai cadangan makanan unta. Yang kedua, dia memiliki kulit kaki. Ya, kulit di kakinya itu. Tujuannya agar tidak mudah keringat.
Jadi unta ini berusaha untuk tidak berkeringat agar tubuhnya itu tetap masih mengandung air. Karena kita tahu di padang gurun itu cuaca sangat panas dan sulit air. Yang ketiga, unta ini memiliki bulu matanya yang panjang. Bisa kita lihat bulu matanya yang panjang. Tujuannya adalah untuk melindungi mata unta ini dari debu, pasir, dan juga panas matahari. Selanjutnya adalah memiliki kaki yang besar dan panjang. Ya, kaki unta itu besar dan panjang. Tujuannya agar unta ini tidak terperosok saat berjalan di pasir. Kita lanjut ke semut. Nah, anak-anak pernah kenal semut kan? Pasti dong, semut kan kadang ada di rumah kita. Apa yang dimiliki, ciri-ciri yang dimiliki semut ini? Yang pertama, memiliki antena di kepalanya. Bisa kamu lihat itu, yang ada 2 antena di kepalanya. Tujuannya, antena ini fungsinya adalah sebagai alat indranya, ya, indra untuk mencium atau menyentuh dan juga merasakan getaran bunyi. Dan juga antena ini digunakannya untuk alat komunikasi dengan antar semut. Ya, itu adalah alat komunikasi semut. Nah, kita lanjut ke lele. Pernah anak-anak ibu kenal lele? Pasti dong, anak-anak ibu juga sering makan lele. Nah, bagaimana ciri-ciri lele ini? Yang pertama, lele itu memiliki misai. Misai di bibir atas dan di bibir bawah. Misai itu seperti kumis, ya, kumisnya. Ada di bibir atasnya dan juga di bibir bawah. Apa fungsi dari misai pada lele? Yaitu untuk mengenali mangsanya yang bersembunyi di dasar sungai berlumpur. Oke, kita lanjut. Nah, tahukah kamu bagaimana cara hewan ini beradaptasi? Bagaimana cara hewan beradaptasi? Nah, berikut adalah macam-macam adaptasi pada hewan. Yang pertama adalah mimikri. Apa itu mimikri? Mimikri itu adalah kemampuan yang dimiliki hewan dengan cara mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Ya, ingat mimikri itu mengubah warna tubuh sesuai dengan lingkungannya. Mengapa hewan ini melakukan mimikri ini? Tujuannya adalah kalau dia berada dalam keadaan berbahaya. Jadi tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri dari pemangsanya. Contohnya adalah hewan bunglon. Hewan bunglon, ya, kita tahu itu warnanya hijau. Nah, tapi ketika bunglon itu berada di kayu, warna kulitnya yang hijau itu akan berubah menjadi kecoklatan atau warna kehitaman. Itu adalah cara dia untuk menyelamatkan atau mengelabui musuhnya. Sehingga musuh tidak melihat bahwa di kayu itu ada bunglon. Jadi dia menyesuaikan warna tubuhnya itu dengan kondisi lingkungannya. Kalau dia berada di tempat yang hijau misalnya di daun-daun, maka bunglon akan berubah menjadi warna hijau. Kalau dia berada di tumbuhan misalnya di daun yang agak warna merah, maka dia akan mengubah tubuhnya menjadi warna merah. Yang kedua adalah kamuflase. Apa itu kamuflase? Kamuflase itu adalah kemampuan yang dimiliki hewan dengan cara menyamarkan bentuk dan warna tubuh terhadap lingkungan sekitar. Jadi kamuflase ini hampir sama dengan mimikri. Kalau mimikri itu hanya mengubah warna kulit. Tapi kalau kamuflase bisa mengubah bentuk tubuhnya. Contohnya adalah belalang. Belalang itu sering hinggap di daun. Jadi untuk menyesuaikan tubuhnya dan warna kulitnya menjadi warna hijau atau sesuai dengan warna daun.
Yang berikutnya adalah autotomi. Apa itu autotomi? Autotomi itu adalah kemampuan yang dimiliki hewan dengan cara memotong atau melepaskan bagian tertentu dari tubuhnya. Apa contoh hewan yang melakukan autotomi? Yaitu cicak dan kadal. Nah, ketika cicak dan kadal ini dalam keadaan berbahaya, maka kadal atau cicak ini akan segera melepaskan ekornya sehingga dia selamat dari mangsanya. Itulah cara beberapa hewan untuk menyelamatkan diri dari pemangsanya. Tujuannya untuk menyelamatkan diri dari pemangsanya sehingga hewan itu akan tetap hidup. Nah, kesimpulannya untuk hari ini, cara hewan menyesuaikan diri berikut. Ada paus dan lumba-lumba. Menyesuaikan dirinya yaitu akan muncul ke permukaan air secara berkala. Tujuannya untuk bernapas. Kenapa? Karena paus dan lumba-lumba bernapas dengan paru-paru. Jadi dia akan memerlukan oksigen dari udara. Kemudian bunglon yang seperti dijelaskan tadi, bunglon ini memiliki kemampuan untuk melakukan mimikri, yaitu mengubah warna tubuh sesuai lingkungannya. Cicak dan kadal juga memiliki kemampuan untuk memutuskan bagian tubuhnya ketika dalam keadaan berbahaya yang disebut tadi adalah autotomi. Berikutnya kalajengking, lebak, labang. Kalajengking, lebak, labang memiliki alat sengat ya yang digunakan untuk melukai musuhnya. Kemudian lele memiliki misai untuk mengenali mangsa. Unta memiliki punuk untuk menyimpan cadangan air. Semut memiliki antena untuk berkomunikasi. Nah, demikianlah penjelasan Ibu kali ini tentang cara menyesuaikan diri atau cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ingat ya, hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya adalah untuk mempertahankan hidupnya. Ya, jadi untuk penjelasan Ibu kali ini cukup sekian. Anak-anak Ibu, tolong dicatat penjelasan Ibu hari ini di buku catatan kalian. Untuk latihan, nanti akan Ibu berikan kembali melalui WA Group. Oke anak ibu tetap semangat, jangan menyerah, sama-sama kita berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu. Oke anak-anak ibu, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, Shalom.